Selamat pagi, nama saya Maria Jessica Bernadetta Silalahi dari kelas 10 IPA 5 ingin memberikan presentasi mengenai teks eksposisi pelajaran bahasa Indonesia. Teks eksposisi. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Dan yang kedua, struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro atau kontra. 2. Argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin banyak kualitas dari tulisan. 3. Penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan. Dan yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak manapun. Bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan Puebi. Dan yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan. 1. Menyatakan dan menjelaskan pendapat. 2. Memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. 3. Penegasan pendapat berada di bagian penutup, yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. 4. Penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. 5. Penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. 6. Penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat keluar. Dan yang berikutnya, jenis-jenis teks eksposisi. 1. Eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. 2. Eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. 3. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. 4. Eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat, seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan tetapi, meskipun demikian, namun, sebaliknya. Dan berikutnya langkah-langkah membuat teks eksposisi. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan keterangan. 3. Mengumpulkan data. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.